Ini akan disampaikan oleh Prof. Kusbiantoro selaku Ketua Aptik, dan selanjutnya juga akan dipandu pula oleh Romo Gandhi untuk menampung ide, gagasan, dan gerak langkah bersama dalam merespon kebutuhan pendidikan di Indonesia di masa mendatang, terutama dalam pendidikan Katolik. Kepada Prof. Kusbiantoro dan kepada Romo Gandhi, dipersilakan. Terima kasih Pak Agus, sang moderator kita. Ya. Terima kasih untuk teman-teman narasumber, Pak Eka, dalam keterbatasan waktu, tadi malam lembur sampai jam 12 malam, masih sempat untuk memprovokasi kami semua. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Etik. Saya sendiri sebagai orang tua, sungguh menemukan hal yang baru dari apa yang katakan Bu Etik. Terima kasih. Salam untuk Loyola. Untuk Pak Martin, terima kasih. Kita sama-sama menggerakkan orang-orang muda, dan jangan lupa nanti kita juga gerakkan orang tua, seperti apa yang disarankan oleh Romo Mardi dan juga teman-teman. Untuk Ibu Clara dan juga Pak Agus tentunya yang sudah memandu perjalanan ini. Sebelum nanti kita dibantu oleh Prof. Kus, saya akan menginformasikan sejenak nanti bagaimana peran Komisi Pendidikan KWI berkaitan dengan gerak apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Saya menarik ke belakang sebentar, 2-3 hari ini. Pertama-tama, kita diajak selama 3 hari ini memiliki cara merasa, memandang, menalar, dan sekaligus memahami konteks kebijakan pendidikan secara utuh. Saya kira kita diajak di dalam dinamika itu. Dari tingkat nasional, kelembagaan, lalu tingkat konkret, sampai pada nanti bagaimana mengaktualisasikan pendidikan agar bukan hanya kata-kata, tetapi sampai pada tindakan nyata, perubahan dan pembaharuan. Lalu yang kedua, kita juga diajak sekaligus disadarkan bahwa kita dipanggil, diutus sebagai sahabat-sahabat sang guru untuk punya spirit pengembangan pendidikan. Maka spiritnya adalah spirit berubah, berbenah agar berbuah di dalam tata kelola pendidikan. Saya kira konteks itu menjadi penting karena tanpa tata kelola kita tidak bisa bergerak seperti itu. Lalu yang ketiga, hari ini nanti kita eksekusi agar konkret langkah gerak perubahan Merdeka Belajar bagaimana supaya punya daya ubah, daya gerak, dan daya yang menghasilkan buah. Dari 3 ini, bagaimana peran Komdik? Nah, peran Komdik, teman-teman, Bapak Uskup, para Romo, Suster, Frater, Ibu Bapak, saya informasikan pada slide kedua. Peran Komdik kini sedang dan akan mewujudkan apa yang menjadi gagasan dan pemikiran kita bersama. Maka saya mohon slide kedua tampilkan. Nah, slide kedua, Mas Sanso. Slide kedua. Nah, kepengurusan Komisi Pendidikan itu terdiri dari peran ada unsur mitra aptik. Nah, maka kolaborasi antara pengurus Komdik dan mitra aptik ini pada 3 hari ini sungguh-sungguh nyata. Ya. Lalu yang kedua, Mas Widyo, tolong ditampilkan slide kedua supaya bisa dilihat. Lalu yang kedua, selain aptik MNPK, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, yaitu Romo Darmin, beliau ada.
sebagai mitra Komdik sekaligus anggota. Turunan MNPK itu MPK dan turunan MPK adalah yayasan-yayasan dan turunan yayasan adalah unit-unit sekolah. Maka memang ke depan kita harus solid untuk menggerakkan mitra bersama dengan MPK yayasan. Karena Komdik tanpa MPK dan MNPK tidak punya daya apa-apa. Ya, maka ini nanti perlu usulan-usulan itu juga mengarah pada gerak bersama ini supaya eksekusinya itu menghasilkan tindakan nyata. Lalu yang lain adalah PPAV, Perkumpulan Pimpinan Akademi Vokasi Indonesia. Di sini juga ada dari Admi Cikarang, Romo Agus dan sebagainya nanti untuk gerak dalam Perkumpulan Pimpinan Akademi Vokasi nanti bersama-sama dengan PPAV. Kemudian dengan perguruan tinggi, nanti bersama dengan Aptik. Lalu sebetulnya masih ada bersama dengan Ikatan Insan Pendidikan Katolik Nasional. Ini adalah guru Katolik yang bekerja di pemerintahan. Nah, nanti kami akan menggerakkan. Jadi usulan-usulan nanti yang akan kita lakukan sebentar lagi, nanti akan kita tindak lanjuti untuk mitra-mitra Komdik. Dan Komdik akan siap untuk memfasilitasi gerak itu. Seperti itu. Lalu sedikit informasi sebelum Pak Gus. Berkaitan dengan pertanyaan Romo Mardi dan juga tadi Romo Beni, peran keluarga itu memang utama dan pertama. Utama dan pertama. Maka memang ini tidak bisa disampingkan atau dilupakan. Nah, di dalam KWI itu ada komisi pendidikan dan komisi keluarga. Maka Romo, nanti peran KWI saya kira kita akan berkolaborasi. Selama ini apa yang kami pikirkan data lapangan berkaitan dengan situasi keluarga, ya, khususnya dalam masa pandemi, kami koordinasikan dan berkolaborasi dengan Komisi Keluarga, misalnya dengan pendampingan di Komisi Keluarga, ada pastoral care, ada pendampingan keluarga muda, ada persiapan perkawinan seperti itu. Maka nanti catatan Romo Mardi BS nanti akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti lagi untuk Komisi Keluarga, tentunya dengan Komisi Pendidikan. Terima kasih Romo Mardi. Sedangkan untuk Komdik sendiri, selama ini bagaimana memasukkan unsur pendidikan keluarga. Di dalam pelatihan dan pengolahan Komisi Pendidikan, itu menyangkut 3 kompetensi minimal, ya 3 kompetensi, sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama kompetensi diri, kompetensi spiritual, dan kompetensi pedagogi, dan itu diolah dalam 1 hari penuh. Nah, kompetensi parenting kurikulum berkaitan dengan keluarga itu masuk pada kompetensi pedagogi. Jadi kompetensi pedagogi menyangkut pura personalis, pendampingan ke pribadi anak, lalu juga pura animarum. Jadi bukan hanya pribadi, tapi juga bagaimana mendampingi siapa di sekitar anak. Nah, salah satunya adalah unsur keluarga. Di situ kami membuat sebuah latihan dan mewujudkan di dalam parenting kurikulum. Namun masalahnya adalah ya kita belum bisa bergerak bersama-sama, belum bisa melakukan yang banyak, baru beberapa unit sekolah. Catatan ini sangat penting untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Sekarang saya mohon Pak Kus, Ketua Aptik, untuk memberikan gambaran ya, cara memandang, cara menalar agar kami utuh sehingga kami dapat menindaklanjuti mana yang urgent mendesak untuk dilakukan oleh pendidikan. Monggo Pak Kus. Terima kasih, Romo. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum.
Perlu saya bantu, Bagus? Ya, kok nggak bisa. Ya, silakan, Pak Mas Yudi. Sorry. Sudah terlihat? Ya, terima kasih, Mas Yudi. Tuh, Oh, kok hilang lagi? yang lagi. Sanso? Oke. Oh, udah. Oke. Slideshow, Terima Sanso. kasih. Selamat siang, Monsinyur, Romo, Suster, Brother, Ibu Bapak sekalian. Selamat siang, Pak Gus. Selamat siang. Siang ini kita akan bersama-sama untuk melihat kira-kira gerak pendidikan Katolik ke depan seperti apa. Yang akan disampaikan di sini hanya beberapa catatan awal saja, karena tadi sudah ada beberapa masukan dari peserta ya, misalnya tadi mengenai ada beberapa ya, apakah itu pelatihan untuk pimpinan, lalu platform dan sebagainya. Yang akan saya sampaikan di sini hanya beberapa catatan saja. Yang berikut, nah kita tuh cepat sekali ya perkembangan teknologi. Jadi kalau dahulu tuh perubahan besar itu 2000 tahun, 1000 tahun, dan cepat, makin lama makin cepat. Nah, apa akibatnya adalah semua itu terpengaruh ya. Misalnya saja ada turbulensi disrupsi, kita lihat bagaimana cepatnya itu ya. Ada climate change, MOOC, post-truth, industri 4.0, COVID-14, 19, Rusia, Ukraina, nantinya akan ada energi, pangan, dan sebagainya. Nah, juga di tingkat lokal membanjirnya lembaga pendidikan yang kuat, dinamika regulasi, jadi kita suruh ngisi macam-macam borang dan sebagainya. Dan semuanya itu saling terkait ya. Nah, ini yang saya sebut dengan era VUCA ya. Yang berikut. Nah, itu perkembangan itu makin lama makin cepat. Yang kalau dahulu itu hanya faktornya A, B, yang akan depan tuh nggak mungkin lagi. Jadi mungkin ada B, C, D, E, dan C, D, E itu mungkin belum ada yang sekarang. Misalnya aja ini sebagai gambaran, itu tahun 50-an, itu yang ada yang namanya lei, grip, ya, atau sabak. Bentuknya sekarang mirip ya. Ada iPad, ada HP, dan sebagainya. Itu beda sekali ya. Jadi dengan alat yang beda ini, peran pendidik masa depan juga akan sangat beda ya. Kalau dahulu itu pusatnya itu adalah guru, yang akan datang itu bukan guru lagi ya. Tadi dikatakan student centered dan sebagainya. Beda sekali. Peran PT juga sama. Kalau dahulu PT itu perguruan tinggi itu adalah pusat dari ilmu pengetahuan, yang akan datang itu tidak ya. Akan banyak nanti pusat-pusat yang lain. Jadi ke depan itu akan sangat beda sekali. Yang berikut tepat sekali. Yang berikut. Nah, dengan makin cepat ada macam-macam turbulensi tadi ya. Nah, bagaimana agar kita tidak terseret dalam turbulensi disrupsi tadi ya? Bagaimana tadi yang adanya komersialisasi pendidikan, link and match, ranking, akreditasi. Nah, bagaimana supaya kita tidak terseret dengan itu? Kita semua sudah berbicara dalam 1-2 hari ini ya, bagaimana apakah kita berani kembali pada nilai inti dari pendidikan, dari tujuan mulia pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, kualitas hidup, dan sebagainya. Jadi istilah itu memanusiakan manusia, ya, ngewong-ngewong. Nah, apakah dalam era VUCA tadi, dengan adanya tujuan mulia tadi, ya, jadi kok istilah kita mau kemana, udah mau ke Roma, gitu ya. Nah, kita berani ngeli, ngojo keli, karena artinya kita kita ikut, tapi kita tahu mau kemana, ya. Jadi kita harus tahu tadi yang kembali ke tadi basic dari nilai-nilai inti tadi. Yang berikut. Nah, tadi ya, dengan perkembangan cepat tadi, kita semua tahu apa yang dikatakan oleh yang 2200-an tahun yang lalu, yaitu dikatakan bahwa bukan yang terkuat, bukan yang terpandai dan sebagainya yang menang, tapi yang bisa adaptasi ya. Contohnya tadi Kodak, Nokia dan sebagainya lah. Pelajaran apa yang kita peroleh ya? Matinya Kodak, Nokia dan mereka itu adalah lembaga yang kuat, kualitas produknya juga bagus, manajemennya bagus, keuangan bagus. Masalahnya mereka merasa sudah cukup baik ya.
Mereka menganggap enteng perubahan yang terjadi ya, ada perubahan teknologi, perubahan selera masyarakat dan sebagainya. Tidak usah berubah mereka mikir. Nah, bagaimana dengan kita ya LPK? Apakah kita masih merasa cukup baik? Apakah kita di zona aman yang tidak perlu berubah? Rumongso biso ya. Apakah kita berani mengakui bahwa kita sudah beda dengan masa kejayaan? Memang dulu LPK hebat-hebat, tapi apakah kita bisa merasa bahwa sudah tidak hebat lagi ya? Nah, apakah kita berani keluar dari zona nyaman tadi? Nah, apakah kita siap untuk beradaptasi menerus, ya, memperbarui diri secara menerus, untuk bertransformasi, untuk mimpi, untuk berimajinasi, untuk menjadi sesuatu yang sekarang belum ada ya. Yang berikut. Nah, tadi kalau kita untuk bertransformasi, ya bagaimana kalau kita berjalan bersama ya? Karena tadi bagaimana berjalan bersama ini dikatakan juga kalau kita mau jalan cepat ya jalan sendiri, tapi kalau mau berjalan bersama itu akan jalan jauh. Nah, bagaimana? Apakah kita berkolaborasi, bersinergi, berbagi, saling melengkapi, saling membantu dan sebagainya ketimbang berkompetisi ya. Berkompetisi misalnya ya, kok di perguruan tinggi itu angka partisipasi kasar itu kurang dari 40%. Artinya apa? Ada 60% lebih yang belum terlayani. Artinya dibantu di sana banyak ya. Nah, juga kalau dikatakan resource terbatas. Nah, dengan kolaborasi kita bisa share resources ya. Jadi tadi bagaimana kita berkolaborasi. Nah, kolaborasi yang seperti apa ya? Apakah tadi ya kolaborasi intra jenjang LPK ya? Misalnya antar puot dari berbagai kesusupan saling tadi diusulkan ada apa tadi untuk alat komunikasi ya, semua bisa saling belajar ya, antar puot, akan belajar juga antar perguruan tinggi dan sebagainya ya, seperti apakah tadi ada pelatihan bersama guru dan sebagainya ya. Itu intra jenjang LPK ya. Atau kolaborasi antar jenjang ya, misalnya di satu kesusupan mulai dari puot sampai dengan PT, bagaimana mereka bisa bekerja sama ya. Pelatihan itu bagaimana SDM-nya bisa dipakai bersama, infrastrukturnya bisa dipakai bersama dan sebagainya. Ini juga menyangkut ada yang namanya critical mass ya, supaya kalau ada perubahan di sana cukup orang untuk melakukan perubahan. Nah, ataukah tadi ada kombinasi di atas atau sesuatu yang mungkin tadi usulan-usulan yang sekarang belum ada. Yang berikut. Nah, tadi, apakah kita, tadi dikatakan Paus ya, kita tidak dapat membangun budaya dialog kalau tidak dipunyai identitas. Nah, tadi untuk kolaborasi itu butuh dialog ya, karena masing-masing ada punya pandangan yang berbeda-beda, punya kepentingan berbeda, butuh dialog. Untuk dialog butuh identitas para pihak. Nah, tadi dikatakan juga oleh Romo Kardina ya, identitas kita tuh macam-macam ya. Apa butuh cakrawala bersama untuk memayungi, mempersatukan berbagai tadi identitas tadi. Nah, juga dikatakan apakah cinta tanah air dan kepedulian merupakan watak bangsa Indonesia ya. Apakah tadi watak bangsa tersebut harus kita rawat bersama agar tidak hilang ya, agar kita tidak kehilangan identitas tadi 100% Indonesia, 100% Katolik. Nah, apakah watak bangsa tersebut menjadi cakrawala bersama yang mempersatukan, memayungi, mengarahkan, dan tadi visi misi dan seterusnya. Yang berikut. Nah, tadi ya, kalau kita tadi dengan dua tadi ya, cinta tanah air dan peduli, bagaimana kita mempatkan ya, jadi pengenalan, bagaimana kita mengenalkan itu, bagaimana kita memahami, menghayati, dan menerapkan. Ya, atau yang tadi dikatakan juga dari pengalaman, dari refleksi, dari aksi. Ya, bagaimana kita menuju ke sana. Nah, yang mengenai watak bangsa tadi, cinta tanah air. Apakah ya tiap LPK itu mewarnai proses belajar mengajar dengan kekasan ya SDA, SDM wilayah terkait ya. Misalnya kegiatan musik ya kita menggunakan alat-alat musik tradisional lokal. Prodi pangan misalnya itu ya berdasar unggulan pangan lokal ya. Lingkungan berdasar kearifan lokal terkait dan sebagainya ya. Nah, kalau ini ada ya masing-masing itu
mempunyai ciri khas sesuai dengan SDA dan SDM wilayah terkait. Nah, bagaimana kalau ini dilanjutkan dengan program tadi, antar LPK tadi, atau tadi yang ada mengusulkan, ada platform sehingga bisa saling saling belajar ya. Yang meskipun saya belajar prodi pangan, misalnya di Papua, saya belajar mengenai Papua sagu, tapi di Jawa belajar mengenai beras dan tempat lain dan seterusnya. Kita jadi bisa belajar macam-macam ya. Juga tadi contoh-contoh yang dari perbaikan yang lain-lain bisa kita pelajari ya. Budaya di sana beda dan sebagainya. Misalnya orang tua di mana, orang di Asmat dengan orang tua di Jakarta beda ya. Nah, bagaimana kita ininya ya. Itu mengenai cinta tanah air ya. Nah, bagaimana dengan peduli ya, mengenai tadi watak peduli. Apakah tiap LPK juga mewarnai proses belajar mengajar dengan kepedulian terhadap masyarakat yang terpinggirkan? Misalnya ya, terkait dengan masyarakat ada lokal yang terpinggirkan oleh pembangunan. Atau tadi, masyarakat yang akan datang. Jadi kalau saya umpamakan tuh, yang namanya hutan, yang namanya sungai, yang namanya gunung, udara, dan sebagainya itu ada titipan generasi kita, ya, titipan anak cucu kita, titipan masyarakat yang akan datang. Itu adalah alam ciptaan kita. Nah, bagaimana kita menghadapi alam ciptaan yang menangis tadi. Atau yang lain lagi adalah masyarakat masa lalu. Ya. Yang namanya rumah adat, yang namanya gamelan, candi, kearifan lokal, itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Ya. Nah, bagaimana? Apakah kita rela ini diterjang saja oleh pembangunan, atau kita bagaimana? Apakah kita juga melestarikan warisan tadi? Nah, juga kalau kita sudah masuk di sini ya dengan tadi LPK tadi tiap itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana ini program tadi kita saling belajar ya tadi yang berjalan bersama tadi. Yang berikut. Nah, tadi ya, jadi proses belajar bagaimana yang SDA, SDM Nusantara kita tuh sangat-sangat kaya ya. Nah, bagaimana setiap LPK ini mengembangkan tadi SDA, SDM-nya terkait masing-masing ya, sehingga kita bisa saling belajar. Tadi juga dikatakan oleh pembicara tadi, kalau kita belajar di sekolah Katolik itu kita belajar bukannya di satu sekolah Katolik, tapi belajar di macam-macam sekolah. Nah, ini juga sama ya, kita bisa belajar dari macam-macam. Di Aptik sendiri kita sudah mulai dengan yang disebut kuliah antar perguruan tinggi ya, jadi mahasiswa bisa ambil kuliah di tempat lain. Nah, itu kan kita belajar bukannya mata kuliahnya, tapi juga apa kontennya, mungkin ada muatan daerahnya, mungkin ada istilah di sana juga mereka saling belajar dan sebagainya. Bagaimana kita bisa saling belajar ini ya. Yang berikut. Nah, ini saya bedakan masyarakat itu ada 3 tadi yang dikatakan, masyarakat now, masyarakat yang paling kiri tadi ya. Gambar kiri tadi ada masyarakat zaman sekarang, masyarakat masa yang datang, dan masyarakat masa lalu. Ya, nah, jadi apa yang kita bisa lakukan dengan masyarakat zaman sekarang ya tadi. Dudi pun juga kita misalnya perhatian kita pada dudi yang lemah ya. Masyarakat keilmuan ya, jika misalnya riset pada jamu dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan sebagainya. Masyarakat umum kecil lainnya. Jadi itu tadi yang namanya bangsa dan namanya peduli itu kita selalu mewarnai tadi. Apakah di masyarakat now, apakah di masyarakat yang akan datang, maupun masyarakat lalu. Yang berikutnya. Slide berikut. Nah, ini juga sama ya. Kita tuh kaya sekali ya. Nah, apakah kita rela ini habis semua ya? Nah, bagaimana kita juga lihat bagaimana dunia itu makin rusak ya, alam kita ya. Itu yang sebelah kanan itu, misalnya apa yang terjadi dengan tadi. Di tahun yang sama aja di Jepang, di China, di Batu, banjir, dan sebagainya. Jadi alam kita sudah rusak. Nah, bagaimana? Apa yang kita bisa lakukan dengan hal tadi? Apa yang kita bisa saling belajar dari apa yang dilakukan di Papua, mungkin beda dengan di NTT, mungkin beda dengan Sumatera, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa saling belajar juga di sana. Yang berikutnya. Nah tadi, yang budaya tadi ya. Yang itu warisan budaya. Nah, bagaimana kita jangan sampai
Yang namanya gamelan kita sudah hilang, malah orang Amerika yang malah bisa apa gamelan atau reok mulai dibawa ke Malaysia. Dan bagaimana kita yang tadi, kita kagum dengan alam ciptaan, kita kagum dengan budaya kita dan sebagainya. Itu bagaimana kita, kalau tadi LPK tadi masing-masing mempunyai cirinya masing-masing, kita tadi tidak hanya belajar satu, tapi belajar semua, sehingga kita tadi akhirnya kita bukan hanya mengenal ya, tapi akhirnya kita itu yang membangun cinta tanah air dan juga peduli pada yang lemah dan sebagainya. Yang berikut. Nah, tadi kalau kita tadi ada yang mengatakan yang sebelah kiri tadi, kalau kita lihat bulan itu beauty of God, matahari itu power of God. Kalau kita lihat cermin itu adalah the best creation of God ya. Nah, kita adalah the best creation of God. Be yourself, but better, better, and better. Nah, bagaimana pendidik ya mendidik peserta didik supaya menjadi diri mereka ya, tadi dikatakan student center dan sebagainya, tapi better, better, and better ya. Nah, supaya peserta didik bisa apa ya? Secara internal bagi dirinya sendiri ya, bagi kualitas hidupnya untuk lebih baik, dan lebih baik. Atau bagi masyarakat sekitar ya, bagaimana dia bisa berkontribusi. Nah, tadi bagaimana guru ini untuk tadi anak didik itu harus jadi apa ya? Mereka butuhnya apa? Bisanya apa lah? Untuk itu pendidik harus bisa apa? Harus juga dituntut untuk to be her atau himself ya, better, better, better. Jadi pendidik pun juga harus belajar terus-menerus ya. Nah, lalu PLPK-nya sendiri bagaimana ya? Untuk supaya anak itu seperti itu, gurunya seperti itu, LPK-nya harus seperti apa? Yang berikut. Yang berikut. Nah, tadi ya. Jadi untuk LPK tadi, anak LPK harus bisa to be juga itself ya. Tapi better harus juga punya jati diri tadi ya. Jati diri terkait dengan tadi keunikan masing-masing. Nah, juga sama dengan perubahan yang begitu besar ya. Nah, tadi kalau kita mau menggarami itu kita harus jadi garam yang asin ya. Nah, tadi kita harus selalu asin ya. Jadi harus better ya. Jadi artinya apa? Ya tadi bagaimana kayak namanya capacity building itu dibutuhkan. Ini sudah dilakukan beberapa oleh oleh KWI, Komdik ya. Misalnya tadi terkait dengan pedagogi, andragoginya, ada pelatihan kepemimpinan dan sebagainya. Juga tadi tata kelolanya bagaimana, pengelolaan dana bagaimana, infrastrukturnya seperti apa dan sebagainya. Tadi dibutuhkan capacity macam-macam tadi ya. Nah, juga terkait juga pemanfaat bersama ya. Tadi karena sumber datanya relatif ada tapi distribusinya tidak merata. Nah, bagaimana kita bisa share, bisa saling berbagi, bisa saling digunakan. Nah, diharapkan tadi, misalnya kita bisa saling berbagi pengalaman. Tadi udah banyak dicontohkan ya oleh dari Surabaya dan sebagainya. Misalnya di Unpar itu kemarin juga dikatakan untuk membangun budaya itu paling susah ya, paling jangka panjang. Misalnya yang kita lakukan di Unpar itu adalah untuk menciptakan tadi masyarakat humanum. Kita mulai dengan tadi yang pensiunan tadi, bagaimana kita perhatikan mereka, bagaimana supaya mereka menjadi anak-anak kecil lagi, menjadi ada program macam-macam. Mereka boleh bikin rencana, bikin anggarannya, lalu mereka juga tunjangannya dinaikkan dan sebagainya. Jadi macam-macam. Nah, kita bisa saling berbagi pengalaman tadi untuk saling memperkaya tadi, bahwa itu untungnya sekolah Katolik itu seperti ini ya. Yang berikut. Nah tadi ya, ini sekarang turbulensi juga ada di regulasi ya. Undang-undang Cipta Karya ada turbulensi pro kontra. Undang-undang ini mengenai kekerasan juga ada. Aktivitas sama ya. Pro kontra ada pun macam-macam. Nah, tadi yang ini yang disampaikan juga oleh Romo Gandhi ya. Bagaimana kita sebenarnya mampu menjadi pemersatu ya. Jadi jangan ikut pro kontra, tapi pemersatu dari macam-macam konflik tadi. Nah, untuk pemersatu harus bisa dialog. Bagaimana kita memfasilitasi terjadinya proses yang membangun tadi, supaya bagaimana menuju ke yang baik dan seterusnya. Memberi solusi dan seterusnya ya. Jadi tadi, misalnya ya, di sebelah kanan tadi, misalnya ya, apakah kecenderungan pemerintah yang terkait dengan komersialisasi pendidikan, link and match, studi, dan sebagainya. Itu apakah kita bisa melihat itu sebagai kegamangan seperti itu?
perkembangan dari pemerintah menghadapi turbulensi disrupsi tadi, industri 4.0, dikaitkan dengan tadi relatif tingginya pengangguran lulusan perguruan tinggi. Ya, ini contohnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu lulusannya relatif penganggurannya relatif tinggi. Ya. Juga tadi bonus demografi itu kalau kita tidak hati-hati menjadi kutukan demografi. Nah, apalagi tadi dengan industri 4.0 yang menggeser akan banyak menimbulkan PHK dan sebagainya. Apakah ini yang menjadi kekhawatiran pemerintah ya? Nah, bagaimana kita memposisikan ini? Jadi jangan hanya itu, tapi kita bisa melihat keseluruhan ya melalui dialog tadi, sehingga kita memberikan yang terbaik ya. Ini posisi dari lembaga Katolik ya. Nah, apakah kita mulai dengan dialog tadi internal dulu ya, menuju satu suara, nanti lewat KWI, ya. Nah, kemudian misalnya kita juga termasuk kita di Aptik sendiri ada yang namanya Pusat Kajian Perguruan Tinggi Indonesia. Itu nanti tanggal 24 juga ada kajian mengenai RUU Siktiknas ya. Nah, bagaimana macam-macam kajian ini kita komunikasikan nanti lalu dilewatkan KWI untuk keluar ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan dialog keluar ya. Karena ini proses panjang sekali ya. Ini melibatkan macam-macam lembaga dengan macam-macam kepentingan, macam-macam latar belakang dan sebagainya yang bukan hanya beda, tapi kadang-kadang bertentangan ya. Apalagi ini menyangkut 20% dari anggaran APBN dan APBD ya. Pasti semuanya akan ingin ikut-ikut itu. Nah, ini PR yang sangat panjang ya. Makanya peran kita tuh tadi sebagai pemersatu melalui dialog-dialog. Atau juga tadi, ini juga besar, contohnya tadi Romo Gani mengatakan, di KWI pun juga ada komisi macam-macam. Ya. Jadi ini tidak hanya menyangkut komisi pendidikan, ini menyangkut komisi-komisi yang lain, mitra-mitra yang lain, dan sebagainya. Karena ini PR-nya besar sekali. Yang berikut, nah itu hanya beberapa catatan awal ya, masih jauh dari struktur dan belum tentu ya benar ya. Nah silahkan kita bersama untuk Anda semua untuk koreksi, tambah, kurang, lain-lain. Karena ini masalahnya besar sekali. Ya. Kita melakukan besar. Nah, juga nanti tadi juga Romo Gadi tanyakan ya, ini PR, nanti kita kelompok-kelompokkan untuk gerak ke depan tadi, fokusnya yang mana, tahapan awal apa, prioritasnya apa, dan seterusnya. Ini PR kita bersama ya. Nanti tugas tanggung jawab KWI dengan jajarannya itu seperti apa, dengan mitra-mitra tadi juga disebut KWI seperti apa, nanti kita berjalan bersama, bagi tugas, saling membantu, dan sebagainya. Sebelum saya kembalikan pada Romo Gandhi, kalau boleh saya ingin minta, karena di Aptik itu juga ada yang namanya forum rektor, kebetulan ketuanya ada di sini, jadi mungkin ada usul-usul juga dari forum rektor apa yang mungkin bisa disampaikan. Di samping tadi ada usul dari peserta yang mengenai platform dan sebagainya. Silakan mungkin Pak Mangandar. Monggo Pak Gus, Pak Prof Mangandar. Iya Pak Gus. Monggo Pak. Pak Prof. Nun Prof Gus. Romo Gandhi, Nun Sewu. Iya Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Gus untuk Pak Gus selalu mengajak kita untuk tidak saja berpikir atau melihat secara komprehensif, tetapi saya kira juga selalu visi untuk jauh lebih baik ke depan gitu, dalam layanan pendidikan tinggi, baik yang di bawah Komdik KWI maupun juga dengan Aptik. Romo Gandhi dan para Romo, Suster, Ibu Bapak semua, kami di Forum Pimpinan Perguruan Tinggi anggota Aptik memang selalu dihadapkan pada tantangan bagaimana supaya perguruan tinggi kita itu bisa menjadi perguruan tinggi pilihan bagi para calon mahasiswa, tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdinand kemarin, tidak saja berakar dalam nilai, atau bertekun dalam proses, tetapi sangat diharapkan
bermuara, berbuah pada kualitas. Karena itu kami dari Forum Rektor memang menginginkan kolaborasi yang lebih erat, lebih sinergis, lebih konstruktif di antara perguruan tinggi anggota APTIK, dan juga kalau bisa memang kolaborasi yang lebih mendalam dan lebih meluas lagi dengan wilayah keuskupan ataupun dalam hal ini gerejawi, gitu ya. Itu satu hal melalui program-program yang sudah kami lakukan, baik itu pada jenjang kemahasiswaan, perpustakaan, penelitian, pengabdian, bahkan juga melalui kampus Merdeka. Ingin juga kolaborasi ini dilanjutkan sebenarnya dengan pendidikan menengah atas, supaya terlihat ada satu integrasi, satu keberlanjutan program pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja dari dasar, menengah, atas sampai dengan perguruan tinggi. Karena itu ide yang disampaikan oleh Pak Kus dan juga tadi sama Romo Gandhi di awal catatannya, akan diselenggarakan forum-forum yang relevan untuk itu, dan saya kira kami dari Forum Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK sangat mendukung, Romo, untuk kegiatan itu, ya. Dan juga sekali lagi kolaborasi dengan pimpinan gereja di keuskupan yang ada di Indonesia. Ini poin yang sangat penting saya kira untuk kita bisa tetap konsisten, berkomitmen pada penyelenggaraan dan layanan pendidikan tinggi maupun juga pendidikan secara umum untuk gereja maupun juga untuk masyarakat Indonesia. Poin penting yang disampaikan Bapak Kardinal di awal. Dan itu menjadi ikhtiar kita bersama, kerja kita bersama, supaya kita bisa berjalan lebih jauh dan tetap kuat. Itu tambahan saja Pak Kus, Romo Gandhi, dan Romo Ibu Bapak semua. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Mangdar. Pak Kus, apakah masih ada yang akan disampaikan? Nanti saja, Sob. Kami itu ingin tadi ya mimpi semua ini apa mimpi, namanya juga mimpi. Tadi disampaikan bahwa angka partisipasi kasar untuk pendidikan tinggi itu kurang dari 40%, artinya ada 60% lebih, hampir 70% yang belum terlayani. Ini sekitar 15 jutaan. Dan ini terletak di wilayah-wilayah di luar ya. Nah, apakah ini nanti yang apakah APTIK kita berani untuk bermimpi untuk menjangkau itu. Nah, untuk mulainya ya kita pilih pilot project ya. Misalnya di satu keuskupan yang uskupnya berani komit, nah kita akan mulai dari PT ya, perguruan tinggi, tapi nantinya akan tadi yang namanya berjalan bersama, karena di satu keuskupan pasti juga menjangkau apa SLA-nya dan sebagainya. Nah, itu PR besar. Saya tidak tahu apakah mimpi ini berani kita tapi ya kalau kita mau berubah ya kenapa enggak ya. Dulu kan juga kita juga waktu zaman dulu kan mulainya juga dari nol ya, sehingga kita akhirnya menjadi yang terbaik, dan akhirnya kita lupa, kita di comfort zone, sehingga akhirnya yang lain-lain melakukan, kita tetap aja. Itu aja Romo Gandhi. Terima kasih. Pak Kus, terima kasih ya, Prof Kus dan Prof Manggindar. Terima kasih. Maaf Romo Gandhi, saya jangan dipanggil Prof. Oh ya, Pak Kus, terima kasih. Terima kasih. Kalau kita akan mengambil sebuah eksekusi yang konkret, saya kira tidak cukup untuk 1 hari 2 hari ke depan. Maka saya sebagai Sekretaris Komdik, nanti sebelum Ketua Komdik, Monsignor Edwal untuk menyampaikan peneguhan, memberikan penawaran bagaimana supaya 3 hari ini nanti mengerucut pada sebuah tindakan konkret strategis sesuai dengan konteks yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kus.
Pertama-tama nanti ada 2 cara. Pertama, nanti teman-teman tidak harus hari ini, ya, syukur-syukur hari ini, menuliskan usulan-usulan konkret. Nah, lalu nanti kami akan mengirimkan format itu. Mohon Romo, Suster, Bapak, Ibu semuanya mengisi apa yang ingin diusulkan sebagai langkah konkret. Lalu nanti kami bersama sekretaris akan merekap, lalu nanti akan kita kelompokkan sehingga Komdik tetap harus mengawal. Itu pertama, langkah pertama. Langkah kedua nanti kalau ada 1-2 yang ingin menyampaikan yang urgent mendesak. Lalu dari apa yang disampaikan oleh Pak Kus, pertama-tama kita harus mengarah pada spirit dasar yang disampaikan oleh Romo Kardinal pada awal. Kita harus membentuk cakrawala bersama dalam pendidikan. Nah, cakrawala bersama itu apa? Paling tidak 3 poin, ya. Pendidikan Katolik harus mampu menyatukan. Jadi dalam sejarah gereja Katolik adalah satu, ya, kudus apostolik. Maka rame di dalam boleh dan seharusnya rame perbedaan. Tetapi ketika kita keluar harus solid. Nah, inilah soliditas menyatukan. Lalu yang kedua, pendidikan Katolik harus bercakrawala pada memberikan solusi yang konstruktif, solusi yang membuat sukacita, bukan kebingungan. Maka itu nanti harus menjadi cakrawala, gerak perubahan. Dan yang ketiga, yang saya catat, harapan Romo Kardinal, keterlibatan aktif untuk merawat ciptaan yang lain lewat kearifan lokal dan kebinekaan global. Saya kira ini cakrawala yang harus menyatukan kita. Lalu sarana untuk ke sana apa? Nah, nanti yang mohon teman-teman mengusulkan apa. Tadi sudah dimunculkan berkaitan dengan platform atau sarana-sarana pendukung. Nah, nanti sarana apa yang diusulkan? Usulkan, tulis, nanti Komdik akan melakukan nego terhadap orang-orang yang ahli di bidangnya. Maka teman-teman tolong juga informasikan usulan yang urgent mendesak, kira-kira Komdik bisa lakukan. Dan pasti Komdik akan koordinasi, ya. Maka peran Komdik ke depan selalu akan menemani berjalan bersama-sama. Karena Komdik punya banyak mitra yang hebat. MNPK, Romo Darmin akan membantu. Aptik pasti akan membantu. Tadi Pak Manggidar juga sudah mengusulkan uskupan mana yang mau bergerak, lalu akan kita bantu untuk mewujudkan itu. Pak Kus tadi sudah menyampaikan itu. Tentunya nanti pendidikan menengah dasar juga kami akan melatih itu. Kemudian fokus yang penting yang tidak bisa dilupakan selain platform, lalu SDM. SDM itu menyangkut tata kelola, manajerial, guru, anak, keluarga. Mari kita pikirkan best practice apa untuk sebuah pengembangan SDM itu. Saya kira nanti banyak akan kita kumpulkan. Lalu langkah dan juga strateginya, saya kira tadi Pak Manggidar sudah menyampaikan dan juga Pak Kus, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersama-sama berjalan. Kita punya banyak best practice. Mari kita percaya diri, kita bagikan kebaikan-kebaikan untuk pendidikan kita kini dan ke depan. Saya kira inilah kata kunci yang disampaikan oleh Bapak Suci Fransiskus. Mari kita berdialog, berkomunikasi, dan membangun kolaborasi untuk sebuah pendidikan kini dan ke depan. Era VUCA tadi jelaskan menjadi tantangan kita, tetapi menjadi peluang kita. Ya, VUCA ya. Saya kira kita akan dihadapkan oleh pergerakan cepat, maka kita harus ikut ke sana tanpa harus hanyut. Lalu juga kita akan dihadapkan oleh ketidakpastian, maka kita punya alternatif solusi. Kita akan dihadapkan oleh kompleksitas, maka kita punya prioritas. Itulah cara kita berpikir dan juga cara merasa. Kita diharapkan tidak mendua, ya, VUCA kan, ambiguitas. Saya kira inilah pendidikan Katolik. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan.
Lalu mungkin ada satu usulan atau dua, selanjutnya karena waktu, dan Bapak Uskup juga akan menutup dengan peneguhan, apakah ada satu dua usulan, kemudian selanjutnya sekretariat akan memberikan format usulan-usulan konkret, dan nanti kami akan mengolahnya. Begitu, Pak Gus, Pak Mangidar, terima kasih. Sekarang saya mau minta misalnya apakah ada usulan 1-2 yang konkret, urgent, mendesak. Lalu yang lain nanti bisa sambil mengisi, tetapi kalau nggak ada, nanti saya atau Komisi Pendidikan menunggu masukan-masukan yang kontributif, solutif, dan konstruktif tentunya. Terima kasih. Romo Gandhi boleh usul? Ya, Rob. Mungkin terlalu konkret, Ya. tetapi tetap juga untuk merespon perubahan konteks nasional begitu. Ya. Terutama merespon kebijakan pemerintah untuk membangun dari pinggiran dan juga tentang pembangunan IKN begitu, Romo Gandhi. Ya. Saya kira bagus kalau Komdik juga punya gambaran atau punya rencana apa yang bisa KWI lakukan di bidang pendidikan untuk wilayah itu, ya. Dan satu juga barangkali karena kami baru saja berkunjung ke Kaltara, ke Keuskupan Tanjung Seler, Romo Gandhi. Di sana belum ada pendidikan SD, SMP, SMA Katolik. Ya, jadi ini sudah kami sampaikan ke Monsinyur Yan Ola dan nampaknya beliau sangat berharap Komdik KWI juga bisa berkarya di sana. Dan tentu lewat tadi apa yang disampaikan pesan Pak Gus, kita harus bekerja sama, kita harus kolaborasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Romo Gandhi. Makasih. Gandhi boleh. Ya. Oh, Romo Darmin. Ya, monggo Romo Darmin. Pak Rektor, Ya Romo. kan ketemu sering juga. Konkret untuk Aptik, mempersiapkan guru-guru yang LPTK itu. Ada 6 LPTK. Tolong guru-guru yang berkualitas untuk bisa menjadi misi di daerah-daerah terpencil itu. Jadi kita sekarang itu kekurangan guru untuk itu. Dan selanjutnya nanti saya akan sowan ke rektor gitu. Terutama Kami sangat mendukung Pastor. Terutama untuk Aptik yang memiliki LPTK. Ya. Kita sekarang ini kekurangan guru, terutama untuk mau mengajar di sekolah-sekolah yang di daerah 3T itu. Ya. Terima kasih, Romo Gandhi. Terima kasih. Terima kasih, Romo Darmin, Pak Mangidar. Ada 2 usulan konkret, tentunya masih terbuka usulan yang lain. Pertama untuk Aptik langsung nanti bagaimana juga membantu untuk pengembangan SDM guru misi dari pinggiran tadi. Lalu untuk Pak membangun dari pinggiran, Pak Mangidar, dalam rapat pengurus Komdik beberapa bulan yang lalu, tepatnya 26 Maret tahun ini, kami mengundang atau bersama-sama membangun jejaring dengan Kemendikbudristek, khususnya waktu itu Pak BSKAP, dan beliau memberikan keran usulan. Apabila ada usulan, kritikan, sungguh sangat ditunggu-tunggu. Dan kami tadi juga konfirmasi, tolong Romo ditulis, kami akan senang sekali. Maka segala masukan-masukan itu akan kita ditulis, ya, termasuk tadi bagaimana imajinasi membangun dari pinggiran. Nanti mohon bantuan Aptik untuk bisa merumuskan, sehingga nanti kita bersama-sama bisa bertemu dengan beliau-beliau itu, tetapi dengan tertulis sangat juga bagus di awal itu. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan KSP, ya, itu kita juga terbantu sekali. Beberapa gerak kita itu juga sangat ditindaklanjuti oleh kantor sekretaris presiden, karena kadang-kadang lebih mudah langsung ke sana daripada lewat wakil-wakil kita, maaf. Begitu, jadi ini sangat terbuka ya Pak. Maka koordinasi, kolaborasi kita itu saya kira terus harus bergerak
lalu catatan, rumusan yang sungguh-sungguh konstruktif, mari kita buat, kita lakukan, dan kita membangun jejaring ke pusat, ke daerah, sehingga pendidikan kita ini sungguh-sungguh mulai bergerak dan nantinya kita bisa merasakan buah-buahnya. Begitu ya, Pak. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang lain. Karena waktu sudah jam 12, ya saya kira jangan sampai terlalu maju, nanti perut kita jadi mah gitu ya. Kita akan mengakhiri. Lalu sekali lagi mohon memberi masukan, usulan lewat format yang dikirim lewat link bit.ly ya. Kami tunggu. Lalu sekarang langsung saja saya mohon Bapak Uskup Ketua Komdik untuk menutup dan memberi peneguhan, lalu nanti kita tutup dengan berkat dan doa dari orang muda kita, Nadia. Bapak Uskup, Monsignor Iqbal, monggo Bapak Uskup, nyun sewu, ini agak ya, Bapak Uskup.